kita mintakan pendapat, pandangan dari rekan kita, Ibu Dr. Yurisa Martanti, Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Izin Prof Markus, ini idolanya anak saya selain Prof Edi di Fakultas Hukum UGM. Jadi saya tidak akan menanggapi, saya kualat kalau menanggapi paparan dari beliau ini, Pak Markus ini. Cuman saya berpikir, saya sebagai organisasi dan notaris, bahwa akte notaris itu di bidang hukum perdata itu adalah akte otentik, di ranah perdata akte otentik, kekuatan pembuktiannya sempurna. Akan tetapi sekarang ini kalau bisa disebut dengan kriminalisasi, digeret-geret ke arah perdata, ke arah pidana, sehingga apa tadi beliau bilang apa adanya dengan ada apa, sehingga dikulik-kulik, digaruk-garuk, sehingga muncullah apa yang disebut masuk dalam kriteria pasal 266, sehingga kita menjadi TSK. Padahal kita sebagai pejabat umum tidak pernah wajib untuk melakukan pembuktian secara material. Kita hanya formil, kita asas cukup dengan membuat akta prudent, prinsip kehati-hatian, ikuti UU-JN, ikuti kode etik. Mestinya produk kita, istilahnya produk kita yang secara perdata, karena akta notaris itu ada di ranah perdata, jangan dikulik-kulik. Kalau kita melakukannya atau membuat akta, formilnya benar secara prudent, secara prinsip kehati-hatian. Jadi tidak ada mau digoreng-goreng, mau dikulik-kulik, mau dikorek-korek sampai ke akarnya, juga nggak akan pernah salah kalau kita melakukan atau kita membuat formilnya benar-benar UU-JN dan kode etik. Mungkin begitu ya. Saya nggak berani menengok ke beliau. Kowe iki sopo katanya bisa ngomong begitu. Nah, menurut saya ranah perdata dijadikan ke ranah pidana pun, kata Prof, itu harus ada alat bukti yang lainnya. Oleh karena itu sebenarnya sekarang terletak pada organisasi. Betapa pentingnya pasal 66 UU-JN, MKN, seharusnya seperti Mahkamah Kode Etik lah istilahnya, apapun yang disebut itu. Kalau kita ini sebagai notaris sudah diperiksa oleh MKN, Majelis Kehormatan Notaris, dan kemudian Majelis Kehormatan Notaris itu menyatakan secara formil kita tidak melanggar apapun, sudah tidak bisa dikulik-kulik lagi untuk menjadi dibawa-bawa diseret-seret ke ranah perdata, pidana. Seharusnya demikian, sehingga apa yang diperlukan untuk perlindungan kita, walaupun kita sudah ada MOU dengan Polri, kita sendiri sebagai organisasi harus menguatkan diri sendiri melalui MKN. Kalau kita kuat, semua hormat menurut saya. Punten Prof, begitu. Kalau menurut saya, jadi bagaimana mungkin kita bisa, kalau kita ini ranah perdata tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran material, hanya kebenaran formal yang kita buat atau pembuatan formal itu bisa digeret-geret. Saya juga pernah Prof menjadi PSK pada suatu kejadian benar-benar di ranah perdata. Kemudian mereka ada kesepakatan bersama, kemudian hilang PSK saya dengan tiba-tiba. Itu kan sebuah permainan. Padahal 5 kali saya dipanggil untuk menjadi saksi untuk disidik di penyidikan pun tidak disetujui oleh MKN. Berarti apa? MKN kita ini kurang dihormati oleh
Polri. Itu bukan Kapolri di sini. Sehingga apa? Marilah kita ini bersama-sama, organisasi ini harus kuat di dalam, sehingga dipandang bahwa majelis kehormatan kita juga mempunyai wibawa. Kode etik kita seperti kode etik kedokteran misalnya, IDI itu sudah bisa memecat dokternya kalau dianggap melanggar. Dan pemecatan itu tidak bisa, atau dilaporkan ke HAM tidak bisa. HAM tidak akan bisa menyentuh memang perlawanan kode etik. Itu aja sedikit, nanti saya disempit oleh Pak Moderator. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yurisa. Apa yang komentar yang sudah disampaikan. Untuk menyingkat waktu, kita langsung dengan Pak Peter untuk menindaklanjuti, melengkapi apa yang sudah disampaikan beliau-beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya 5 menit. Ini Prof. Markus, Bu Yualita ini ahli pidana, tapi ahli pidananya untuk besuk tahanan aja. Sering besuk tahanan dia. Jadi begini, saya coba ya, ini kan banyak materinya dalam perspektif kenotariatan. Tadi Prof. Markus sudah mengatakan ini berkaitan dengan alat bukti. Kalau dalam KUHP ada 3 tahap pemeriksaan dalam perkara pidana. Penyelidikan, ada sebelumnya penyelidikan, ada penuntutan, ada peran penuntutan, ada pemeriksaan dalam sidang. Hakim itu tugasnya untuk memisahkan mana orang berdosa, mana tidak berdosa. Dengan 2 alat bukti yang sah dan keyakinannya, dia menjatuhkan putusan. Nah, tugas penyidik mengumpulkan, mengumpulkan alat bukti. Dengan alat bukti yang dikumpulkan ini menjadi terang suatu tindak pidana dan untuk menentukan tersangkanya. Mengumpulkan alat bukti itu dengan 2 alat bukti yang sah. Cara mengumpulkan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan hukum itu. Saya ini dosen UI, tapi saya udah ratusan kali menjadi saksi ahli non pidana. Nah, saya boleh jabarkan kalau ini. Oleh karena itu kita punya pasal 66 ayat 1. Nah, kalau ada penegak hukum memegang KUHP, saudara memegang UJN, saya bikin damai di sini. Mau damai nggak? Pendekatannya ilmu hukum. Ada asas, lex specialis, derogat, legi generalis. KUHP itu ketentuan umum, ini ketentuan khusus. Kalau ada substansi yang diatur secara bertentangan, berlakulah Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang 30 2004 yang dirubah dengan 2 2014. Ada namanya asas lex posteriori, derogat lex priori. Kalau ada undang-undang kemudian, ada undang-undang terdahulu dengan substansi yang sama dalam tingkat undang-undang, maka yang berlaku yang kemudian selesai. Ini yang tadi Prof. Markus katakan, ini yang satu megang KUHP, yang makin UJN dia berantem lah, ngerti nggak? Jangan berantem, hidup di damai lah, ngerti nggak? Ya pendekatannya pendekat hukum, cara mengumpulkan sudah jelas, manggil sebagai saksi, perannya apa? Notaris dipanggil sebagai saksi, tersangka, persetujuan MKNW. Persetujuan MKNW itu dasar kewenangan penyidik untuk melakukan rangkaian tindakan penyidikan dalam mengumpulkan bukti dari notaris. Notaris ini kan buat akta, kalau dipanggil sebagai saksi, minutanya diambil, kopi minuta, bukti surat. Jadi ada notaris bilang ini kita akta otentik 1870. Lain perspektifnya. 184 alat bukti itu 1 keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk terdakwa. Nah, surat itu surat. Jadi nggak ada kaitan dengan sempurna atau tidak sempurnanya. Artinya ini bukti kita sempurna, udah sempurna nih, masa ditarik-tarik. Nah, oleh karena itu ikutin seminar Prof. Markus Katang tadi. Prof. Markus sudah jelaskan kan secara detail, mengambil kopi minutanya, ada minutanya diambil, disimpan. Apakah minuta itu roti, barang? Kan enggak, arsip negara, mekanismenya ada. Minutanya diambil persetujuan MKNW, dibawa bersama-sama notaris ke laboratorium forensik untuk menguji dokumen-dokumen yang palsu. Apakah tanda tangannya palsu? Adakah ada tulisan-tulisan yang palsu? Ada kertas yang palsu? Kalau sudah selesai, kembaliin. Jangan disimpan kayak barang aja disimpan. Itu saya kasih keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena cacat untuk mengumpulkan bukti, maka produknya menjadi cacat buktinya. Sehingga penetapan tersangkanya dihilangkan. Nah, inilah yang organisasi harus kedepankan. Cara-cara mengumpulkan pengambilan minuta akta, bagaimana kita cara artinya membawa minuta akta itu, surat-surat aslinya itu untuk kepentingan foto forensik. Ya, pengambilan minutanya juga kopinya dan surat-surat, kopi surat-surat yang dilekatkan. Nah, ini dalam perspektif bagaimana cara mengumpulkan bukti. Tadi kan Prof. Markus sudah jelaskan,
notaris saksinya, pengambilan kopi minutanya, pengambilan minuta atau asliasi untuk dan forensik tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku supaya dia menjadi alat bukti yang sah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan putusan MK 21 tahun 2014, permulaan bukti yang cukup, bukti permulaan bukti yang cukup itu diartikan sebagai dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang sah itu apa? Saya dalam pola pikir saya cuma keterangan saksi, keterangan ahli, surat. Tidak boleh dia gunakan petunjuk dan keterangan terdakwa. Itu domainnya pengadilan. Kalau kita mau linier dalam konteks putusan pengadilan, ini banyak materinya. Saya senang sama Prof. Markus di sini. Saya mau ini. Kebetulan saya ini dosen di Fakultas Hukum UI, tapi lucunya saya penguji semua tesis-tesis yang berkaitan dengan pidana. Nah, ini satu contoh ya sebelum akhir. Ini 5 menit, nanti saya ditegur, kena sanksi lagi, dimasuk kategori perbuatan melawan hukum, ya. Nah, ini perjanjian nomine. Perjanjian nomine itu ada yang relatif, ada yang absolut. Hakim cuma semata tanya, hukum Indonesia mengenal nggak perjanjian nomine? Mengenal. Amnesti kita kenal, WNI. Dia jual di saham. Si B bilang saham ini dibeli dari uang C. Jika kalau dia mau jual, artinya harus persetujuan C. Dibawa ke pengadilan, B menjual tanpa persetujuan C. Masa penggelapan, melanggar hak subjektif orang lain, memberi keterangan palsu karena dinyatakan ini barangnya milik C. Saya bilang pidana jangan masuk dulu, saya dulu ahlinya. Ini sah. Apakah dengan dia menjual tanpa persetujuan itu ada perbuatan melawan hukum? Tidak. Ini perjanjian obligator. Kalau dilanggar, ini namanya uang prestasi. Kalau pidana kan perbuatan bersifat melawan hukum, usut delik, tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat ya perbuatan melawan hukum itu pembenaran. Artinya ada kesalahan dapat dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawab, minta dipertanggungjawab, ada kesalahan, kesengajaan atau kelalaian. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan. Nah, ini kita buktikan, ini teori pemisahan yang harus kita pisahkan. Inilah yang perlu dipahami oleh semua notaris di Indonesia dalam membela dirinya sendiri. Ya, itu yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Saya barusan mau nulis, waktunya habis. Kebetulan tahu beliau. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya juga sudah di warning oleh panitia. Kita mungkin langsung ke kesempatan pada floor untuk tanya jawab, ya. Tetapi tidak semua penanya barangkali ada kesempatan karena waktunya. Maka ya besok masih ada, tapi barangkali sudah beda pesertanya. Silakan sebelah kanan dulu. Ada pertanyaan? Notaris tersebut tidak pernah berhadapan dengan penghadap, tidak pernah membacakan akta itu kepada penghadap, tidak pernah meresmikan akta itu di hadapan penghadap dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah di dalam praktek, ini mohon maaf saya mengalami sendiri, bahwa terkait dengan aparat penegak hukum meminta minuta-minuta terkait dengan minuta terhadap penghadap yang lain. Kalau akta palsu kan tentunya tidak ada minutanya, karena yang buat kan pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Akhirnya yang harus diserahkan oleh notaris adalah contoh-contoh minuta lain, bahkan mereka meminta asli, tidak mau dengan fotokopinya. Padahal kalau dilihat dari pasal 66 di sini di UJN, di situ disebutkan mengambil fotokopi minuta akta, bukan asli minuta akta. Sedangkan kalau dikaitkan dengan pasal 54, bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, gross akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung dengan akta itu. Bagaimana cara menyikapi hal ini terkait dengan produk yang bukan produk dari seorang notaris? Apakah tidak bisa seorang notaris? Jadi memang berbeda ya antara pidana dan perdata, antara akta di bawah tangan dengan akta otentik, gitu ya. Dalam perdata itu memang berbeda. Nah, tetapi di dalam perkara pidana, ya, itu tidak hanya terkait dengan apa yang dinyatakan di dalam akta itu, ya. Apa yang terjadi di balik pembuatan akta itu
yang paling banyak dicari oleh penyidik itu ya. Dia akan mencari mens reanya. Dia mencari apakah di dalam pembuatan akta itu diikuti juga dengan perbuatan melawan hukum. Itu loh. Nah, kenapa kok itu yang dicari? Karena melawan hukum itu merupakan fungsi konstitutif dari setiap delik. Ya. Nah, kalau hanya melihat di dalam aktanya, ya memang aktanya bunyinya seperti itu. Ya, bisa dilihat secara lahiriah itu bisa diketahui apa maksud dan tujuan pembuatan akta itu. Tetapi apakah ada evil mind, pikiran-pikiran jahat ya di balik pembuatan akta itu? Gitu. Itu yang pengen dicari oleh penyidik. Dan yang menjadi tindak pidana itu jika di situ ada unsur melawan hukumnya. Ya. Dan perbuatan melawan hukum itu mencocoki rumusan delik tentu saja. Ya. Nah, kalau tidak ada unsur melawan hukumnya dari perspektif hukum pidana, nggak peduli itu akta otentik atau akta di bawah tangan itu. Karena di situ ada kebenaran gitu ya. Yang pengen dicari itu sebetulnya. Maka ya dalam konteks beweskrah ini ya itu secara lahiriah tentu saja ada bedanya. Secara lahiriah ya antara akta otentik dan akta di bawah tangan pasti ada. Tapi yang dicari oleh penyidik, jaksa ya atau hakim itu apakah dibalik pembuatan akta itu didahului atau diikuti dengan perbuatan melawan hukum. Di situ ada unsur evil mind-nya enggak? Ya. Ada pikiran-pikiran jahat yang melatar belakangi pembuatan akta itu atau tidak? Itu yang dicari. Ya. Ya. Nah, kalau itu sudah ketemu ya, berarti meskipun itu akta otentik ya wong yang dicari bukan isi yang ada di dalam akta otentik, bukan isinya, tetapi apa yang melatar belakangi pembuatan akta otentik itu. Maka kemudian dalam konteks beweskrah ini ya itu dalam perspektif pidana berbeda pemaknaan dari akta otentik dengan akta di bawah tangan. Ya. Sekalipun itu akta otentik, kalau tidak didukung dengan alat bukti yang lain, itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa sesuatu itu terjadi. Ya, tidak cukup alasan untuk apa? Untuk memidana seseorang. Gitu. Ya. Jadi selain harus didukung oleh dua alat bukti, ya, yang dinyatakan di dalam undang-undang, tadi ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada surat, gitu. Keterangan tersangka, petunjuk tadi yang disebut, yang saya sebut dengan Bowes Medelen tadi ya. Nah, itu juga harus memberikan keyakinan pada hakim. Itu problem di situ. Bukan kok kemudian membedakan antara ini. Pun juga sebetulnya ya saya juga melihat kalau kita bandingkan itu cara perumusan di dalam KUHP itu kalau kita bandingkan nanti dengan RUU KUHP itu sangat berbeda nanti cara pemaknaannya. Jadi kalau di dalam KUHP kita itu adalah keterangan saksi, bunyinya kan begitu. Di dalam RUU KUHP keterangan seorang saksi itu maknanya beda. Keterangan ahli ya kalau di dalam KUHP, di dalam RUU KUHP itu keterangan seorang ahli. Jadi kalau nanti ada keterangan dua orang ahli itu sudah dua alat bukti, Pak. Keterangan dua orang saksi itu sudah dua alat bukti. Itu nanti akan terjadi perubahan lagi karena memang praktek di berbagai negara seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau surat memang alat bukti surat.
sekalipun itu ada 10 surat, 1 alat bukti Pak. Itu. Nah, alat bukti petunjuk itu kalau kita baca di dalam RUU KUHP itu alat buktinya nanti bukan petunjuk, tapi alat bukti pengetahuan hakim. Karena persis seperti apa yang disampaikan Pak Peter tadi, itu ranahnya hakim, ranahnya pengadilan, alat bukti petunjuk itu gitu. Nah, termasuk tadi apa yang saya katakan sebagai barang bukti itu adalah material evidence. Di berbagai negara itu adalah alat bukti. Ya. Nah, saya nggak tahu pada waktu itu cara merumuskannya seperti bagaimana prosesnya, saya tidak tahu. Tapi saya membandingkan di beberapa negara itu memang rumusannya malah seperti yang ada di dalam HIR atau RBG tadi yang disebutkan tadi, seorang saksi, seorang ahli, ya. Nanti bukan alat bukti surat-surat jamak jadinya, ya, surat-surat berbeda. Itu coba bandingkan nanti, sudah ada RUU KUHP yang dulu pernah diampreskan, sudah ke amanat presiden, sekarang surpres ya namanya, surat presiden ya, yang diajukan ke DPR. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana cara mengatasi, ya, cara mengatasi yang diminta minuta akta kopi, ya, yang diminta minuta akta asli, tetapi di undang-undang bunyinya adalah mengambil fotokopi minuta akta. Nah, sering ini terjadi. Ya ini urusannya, saya kira itu urusannya Majelis Kehormatan Notaris, harus mampu menjelaskan. Undang-undang fotokopi minuta akta kok mintanya kok minta minuta akta asli gitu ya. Ya ini pentingnya, ya pentingnya dari Majelis Kehormatan Notaris ya untuk kemudian bisa menjelaskan kepada penyidik, karena ya undang-undang bunyinya seperti itu, ya undang-undang bunyinya seperti itu, mengikat gitu ya. Apakah kemudian kalau fotokopi itu dianggap tidak sah? Kalau di dalam undang-undang itu harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Kalau Majelis Kehormatan Notaris sudah menentukan bahwa sama dengan aslinya gitu, apa ya tidak berlaku sebagai asli? Kan bisa sebetulnya, meskipun itu fotokopi gitu ya. Kita kalau memberi ijazah itu ya dicap aja sesuai dengan aslinya, dicap gitu ya. Sudah, itu berlaku, kekuatannya sama dengan yang asli gitu. Ya yang seperti itu saya kira ini tugas dari Majelis Kehormatan Notaris untuk menjelaskan, termasuk organisasi. Memang banyak hal kok yang saya kira dalam pelaksanaan undang-undang ini membutuhkan betah gitu. Kadang karena ya terang aja, undang-undang tak mungkin mengatur segala sesuatunya itu secara tuntas sempurna, itu enggak. Masih butuh ya peran dari orang yang menjalankan undang-undang, behind the man behind the gun-nya, nah, gitu. Kira-kira itu Pak jawaban saya. Terima kasih. Satu Prof, apakah notaris bisa disebut dengan intelektual dader? Loh, nanti dulu kalau intelektual dader itu tergantung perbuatan yang dilakukan. Loh, kalau ide memalsukan itu datang dari notaris ya malah bisa jadi intelektual dader gitu. Pembuatan draft notulen rapat ya, ikut ngedraft sesuai dengan aslinya tidak ya. Kalau sudah sesuai ya bukan lah, wong hanya mengkopi ya. Nah, ya bukan, itu harus bisa dibuktikan bahwa memang ada maksud jahat si notaris itu merubah dari itu enggak ya. Kalau saya sih berpendapat seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Norita. Ada tambahan sedikit barangkali, silakan. Terima kasih. Ada tambahan sedikit melengkapi apa yang dijelaskan oleh Prof. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri ya, ini kita bicarakan sebenarnya kalau terkait konteks hukum pidana akan mencari ada apa di balik suatu surat, terutama akta otentik. Nah, menjawab kegalauan
rekan-rekan di sini, terutama tadi ada terkait dengan yang ada nih fotokopinya segala macam gitu kan. Nah sebenarnya di kami sendiri ya sebagai penegak hukum di Kejaksaan sangat hati-hati sekali juga untuk melihat suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini kepolisian. Jadi kalau pengalaman saya waktu saya masih di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, jangankan bicara akta otentik, surat biasa aja, waktu itu kasusnya itu surat semacam izin domisili perusahaan. Nah, itu hanya fotokopian yang diserahkan oleh penyidik sebagai bukti. Nah, fotokopian ini dengan alat bukti ini si tersangka itu disangkakan pasal menggunakan surat palsu. Jadi 263 ayat 2. Itu alat buktinya hanya fotokopian surat. Nah, itu surat itu diperolehnya juga saat proses lelang pembangunan suatu hotel yang sangat besar di Jakarta. Jadi itu dokumen lelang sebenarnya. Jadi si pelapor tuh hanya punya fotokopian-fotokopian. Kemudian itu dilengkapi lagi dengan surat keterangan dari kelurahan maupun kecamatan yang menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan surat itu. Lah, bagaimana bisa disangkakan menggunakan surat palsu? Mana pembandingnya yang bisa menyatakan surat itu palsu, sementara cuma ada juga fotokopian. Nah, keterangan lurah maupun camat yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut bukan otomatis juga menyatakan berarti itu surat palsu yang digunakan. Nah, itu selama saya jadi jaksa penuntut umumnya, masih jaksa peneliti ya, karena belum dilimpah ke pengadilan. Itu saya P19, P18, P19 terus, berkasnya polisi itu saya kembalikan terus. Jadi saya tidak pernah menyatakan juga P21. Jadi kita kalau di kejaksaan sebagai penuntut umum juga tidak serta-merta juga mengikuti alur berkas yang dikirimkan oleh penyidik maupun alat-alat buktinya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nurinta. Bapak Ibu sekalian, kami sudah diingatkan panitia. Saya kira segala rangkaian penyampaian materi untuk sesi yang saat ini sudah kita cukupkan. Kalau misalkan ada hal-hal yang masih perlu diperbincangkan, bisa dengan Pak Markus, Prof. Markus atau Bu Nurinta, karena beliau ini sampai besok ada di tempat ini, di lokasi yang sama. Saya kira demikian ya, Prof. Jadi sekali lagi, apabila ada kurang-kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatian keseriusan Bapak Ibu sekalian mengikuti sesi yang ini. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Kemudian Ibu Nurinta, Pak Peter, Pak Yurisa, terima kasih atas waktunya, dan kita berikan aplaus untuk beliau-beliau semua. Baik, terima kasih, saya akhiri. Kami kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa dan juga moderator kita. Selanjutnya